Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para rawuh, para jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat taufik untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat taufik untuk mempelajari warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, juga untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya, sehingga seorang hamba tersebut ketika mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hamba tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Para rawuh, para jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di dalam kitab Fiqh Tarbiyatul Abna yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, yaitu fikih pendidikan anak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya anak merupakan investasi masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Anak tersebut yang menjadi sebab derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga sana. Sehingga apabila anak tersebut menjadi sesuatu yang penting di dalam kebahagiaan kita di akhirat, maka mempersiapkan pendidikan anak tersebut perlu dipelajari fikihnya. Tidak coba-coba, tidak asal-asalan, tidak meraba. Kalau bisa sebelum kita memasuki dunia pernikahan sudah kita siap-siap. Oleh karena itu di sini Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan kita panduan-panduan untuk mendidik anak kita dari awal sebelum kita pernikahan. Maka penjelasan kita pada pertemuan yang lalu adalah
dengan memilih pasangan hidup kita. Jadi seorang laki-laki memilih istri yang baik, seorang wanita memilih suami yang baik. Tujuannya adalah supaya ia besok melahirkan, memperoleh anak yang baik pula. Syekh Mustafa Al-Adawi mendatangkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalul jalisi salih." Sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik, wal jalisisu, dan perumpamaan teman duduk yang jelek, kahamilil miski wa nafikhil gir. Hanya seperti orang yang membawa minyak kasturi dan orang yang meniupkan bara api, yaitu pandai besi. Fahamilul miski, maka orang yang membawa minyak wangi kasturi, imma an yuhdika, bisa jadi seseorang tadi itu memberikan aroma yang bagus atau memberi hadiah kepada kita. Wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi engkau bisa membeli minyak tersebut dari orang tersebut dengan harga yang murah. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau bisa jadi engkau mendapatkan bau yang wangi dari orang tadi. Wa nafikhul gir, adapun orang yang meniupkan api atau orang pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi pandai besi tadi itu ketika dia itu meniup api, maka api tadi itu loncat dan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau bisa jadi pandai besi tadi mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Perumpamaan ini para jamaah bukan berarti kita menghina orang pandai besi, bukan. Jadi pandai besi itu profesi yang mulia. Bahkan Nabi Daud alaihissalam pandai besi. Akan tetapi perumpamaan tersebut memberikan kita faedah bahwasanya orang yang jualan minyak, minimal kita itu mendapatkan bau yang harum, nyaman kita di sisinya. Adapun orang yang pandai besi tersebut bisa jadi mencelakai kita dengan membakar kita, atau setidak-tidaknya pandai besi tadi itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Maka begitu pula perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Fazaujatu aktsarun nasi mujalasatan laka, maka istrimu adalah orang yang paling banyak duduk bersama engkau. Fahal tarda an takuna zaujatuka kana fil gir alladhi yuhrik thiyabaka daiman. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah engkau ridho istrimu itu seperti tukang pandai besi? Bukan masalah uangnya, akan tetapi pandai besi tadi itu yang senantiasa membahayakan baju kita, memberi madarat kepada kita, menularkan kejelekan kepada kita selalu, setiap saat. Jadi ketika istri tersebut itu menjadi orang yang paling banyak bermuamalah dengan kita, 24 jam mayoritas waktu kita habiskan dengan istri kita. Apabila istri kita itu jelek tabiatnya, akhlaknya, perangainya, maka perangai yang jelek tadi itu akan merusak ketakwaan kita.
tabiat yang jelek tersebut akan mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasangan kalian, baik istri maupun suami kalian, wa auladikum, dan sebagian dari anak-anak kalian, aduwwan lakum fahdharuhum, adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu, dan apabila hamba tersebut memaafkan kemudian melapangkan hati kalian, itu lebih baik untuk kalian. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, ada sebagian pasangan tadi itu menjadi ujian bagi kita, ujian keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita hendak menikah, hendaknya mencari pasangan yang bisa menolong kita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Hal tuhibbu an tajida min zawjatika rihal khabitha daiman? Apakah kalian itu suka mendapatkan dari diri istri kalian bau yang sangat gak enak seterusnya? Jadi ketika istri tadi itu akhlak dan perangainya jelek, maka yang terjadi setiap hari kita bermuamalah dengan istri kita mendapatkan muamalah yang jelek pula. Jadi kalau teman perangainya jelek, bisa kita pindah, kita jauhi. Nah, ini istri lari kemana kita? Ya. Jadi kita setiap hari pasti pulang ke rumah. Kalau teman kerja jelek, bos gak usah berteman lagi, cari. Bisa. Teman di kampung memiliki perangai jelek, bisa kita hindari. Nah, ini istri, mau nggak mau itu kita pasti akan kembali. Jadi oleh karena itu, ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, sebagai seorang laki-laki hendaknya memilih pasangan yang baik, mempersiapkan sebelum pernikahannya untuk memilih pasangan yang baik. Wa kadzalika zawjatu, begitu pula seorang istri, hal tarda an yajliba ilaiha zawjuha kulla yawmin hara'iqa tuhdiku thiyabaha. Begitu pula seorang istri, apakah seorang istri tadi itu ridho apabila suaminya itu setiap hari membakar bajunya? Bal tuhdiku badanaha wa taqta'u kabidaha. Bahkan seorang suami tadi setiap hari membakar badannya dan memotong hatinya. Fal zawjuha aktsaru jalisin laha, maka suami tersebut orang yang paling banyak bermuamalah dengan dia. Wa in kana ghairu shalihin, maka apabila suami tadi itu apabila tidak saleh, fa huwa bimathabati nabihil qir, maka suami tadi seperti pandai besi. Bal huwa wallahi asaddu min dzalika fadarahu al-akhirati adzim. Bahkan demi Allah, laki-laki yang tidak soleh tadi itu bisa menyebabkan kemadaratan yang lebih besar untuk urusan akhirat. Wa syarruhu mustatirun 'alaiha, dan kejelekan seorang suami tadi itu akan menguasai istri tadi fi diniha wa dunyaha, baik di dalam urusan agama maupun di urusan dunia. Fal tahris kullu imra'atin 'ala zawjin salih, maka hendaknya seorang wanita tadi semangat untuk mencari suami yang saleh. Wal yahris kullu zawjin 'ala imra'atin salihah, begitu pula seorang suami hendaknya betul-betul mencari istri yang salehah. Fada'u syirririn, maka tinggalkanlah wanita yang jelek dan laki-laki yang jelek.
Liba'dihim ba'd, untuk sama-sama orang jelek. Jadi orang yang tabiatnya jelek biar orang yang jelek itu. Jadi kita ketika kita memiliki akhlak yang bagus, jangan mencari pasangan yang tabiatnya jelek. Cari yang selevel. Cari yang selevel. Kenapa? Ini urusan akhirat, Mas. Urusan akhirat. Nikah tersebut gak sehari 2 hari. Kalau sehari 2 hari namanya apa? Ya itu makanya. Kalau sehari 2 hari, pernikahan itu untuk urusan dunia dan akhirat. Bukan hanya sampai mati saja, dibawa di akhirat. Jadi jangan main-main. Fahum aula bi ba'd, maka orang yang soleh tadi itu pantas dengan orang yang soleh, wanita yang soleh. Dan orang yang jelek itu pantas untuk laki-laki yang jelek. Wa ahlul imani aula bi ba'din, maka orang yang memiliki keimanan itu pantas mendapatkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil-khabithin, wanita-wanita yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek. Wal-khabithuna lil-khabithat, dan laki-laki yang jelek itu untuk wanita yang jelek. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, dan wanita-wanita yang salihah untuk laki-laki yang saleh. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, dan laki-laki yang soleh untuk wanita-wanita yang baik dan salihah. Jadi ikhwan a'azzanallah wa iyyakum jami'an, Allah itu sampun memberikan pakem. Tinggal kita menyesuaikan, kita sesuai dengan pakem tersebut enggak. Jadi orang yang baik itu untuk orang yang baik. Orang yang baik duduk dengan orang yang tidak baik enggak nyaman. Enggak nyaman. Begitu pula wanita yang jelek kalau duduk dengan laki-laki yang soleh nggak nyaman juga, gitu kan? Coba apabila laki-lakinya tadi itu ahli masjid, kajian terus, nikah dengan seorang wanita yang apa itu yang biasa di media sosial apa? TikTok ya. Yang biasa TikTok apa namanya itu, pokoknya sering upload gitu. Ketika suaminya diajak upload, nggak mau ya, nggak nyaman. Sampai ada kasus kemarin kan, apa itu sampai apa itu? Ya sempat membaca sedikit beritanya tersebut, bahwasanya ada seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya gara-gara tidak level. Wanita itu ahli TikTok, biasa TikTok, suaminya diajak TikTok kan nggak mau, akhirnya minta cerai. Jadi ikhwan a'azzanallah wa iyyakum jami'an, hendaknya kita memperbaiki diri kita supaya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita pasangan-pasangan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tadi, ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang baik, itulah yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan mereka dari kata-kata yang tidak baik. Jadi di sini ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela Aisyah, istri Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu orang baik. Kok bisa Aisyah itu dituduh tidak baik? Jadi kok bisa Aisyah itu dituduh selingkuh? Padahal apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi tazkiyah untuk Aisyah, ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itulah, yaitu orang-orang yang saleh, wanita-wanita yang salihah. Mereka berlepas diri dari apa yang mereka katakan, yang mereka isukan di luar sana. Lahum maghfiratu wa rizqun karim.
dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada isu-isu yang menerpa kehidupan orang-orang saleh, ketahuilah bahwasanya isu-isu tersebut akan menjadi penghapus dosa bagi orang-orang saleh. Jadi kalau antum termasuk orang yang berbuat kebaikan, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa isu dari orang-orang sekitar antum, maka ketahuilah bahwasanya isu-isu yang miring tadi merupakan ujian dari Allah dan menghapus dosa-dosa kita. Kan riba termasuk itu, fitnah gitu. Jadi kalau seandainya ada saja itu riba, kalau nggak ada fitnah. Jadi maka di sini hal tersebut memotivasi kita supaya kita menjadi orang yang senantiasa menjaga lisan kita. Ketika kita melihat ada berita-berita miring terhadap orang-orang yang baik, maka hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita, menjaga tangan-tangan kita, jangan sampai kita berperan untuk menyebarkan isu-isu tersebut ke khalayak masyarakat. Cukuplah kejelekan tadi itu ketika sampai di HP kita pendam, tidak kita sebarkan kepada orang lain. Kemudian ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan lanjutannya, setelah kita memilih pasangan yang saleh dan shalihat, maka selanjutnya untuk mendidik atau mendapatkan anak yang salihah setelah nikah, maka di sini tahsinatun litifli qabla maji'i, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita sebelum mereka ada dan dilahirkan. Berarti apa ini, Pak? Konsepnya itu tertata rapi. Jadi pendidikan anak itu tidak langsung baru ketika lahiran langsung dididik anak, enggak. Konsepnya itu sebelum mereka datang harus kita pikirkan, harus kita rancang. Maka di sini tahsinatun litifli qabla maji'i, bagaimana kita menjaga, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita sebelum mereka ada dan lahir. Qala al-musannif rahimahullah hafizahullah, wa yasra'u laka wa yusannu wa yustahabbu an tuqaddima tahsinatin litiflika qabla maji'i, maka disyariatkan untuk engkau, disunnahkan untuk engkau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga anakmu qabla maji'ihi, sebelum mereka datang. Wa dzalika bittiba'il masnuni 'ala Rasulillah, hal tersebut dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, di dalam hal ini. Ad-du'a inda dukhul bizaujah, yaitu ketika kita setelah akad dengan pasangan kita, maka sebelum bulan madu atau sebelum masuk kepada istri kita, maka disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalika inda dukhuli bi zaujatika tifl, maka disunahkan ketika kalian ingin bertemu dengan istri engkau, calon ibu dari anakmu. Yusannu laka an ta'khudha bi nasiyatiha, disunahkan untuk engkau untuk memegang kepalanya, bunbunannya. Bunbunan bahasa Indonesia apa ya? Ya bunbunan. Jadi ketika
sholat 2 rakaat, maka dipegang kepalanya. Wa tad'u bihadzal du'a al-warid 'an Rasulillah. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman." Apabila salah satu orang di antara kalian menikahi seorang wanita atau membeli khadiman, budak, falyaqul, "Allahumma inni as'aluka khairaha." Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kebaikan dari wanita tersebut. Wa khaira ma jabalta 'alaiha, wa khaira ma jabalta 'alaihi, dan kebaikan yang ada di tabiat wanita tadi. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan wanita tadi. Wa min syarri ma jabalta 'alaihi, dan kejelekan yang Engkau fitrahkan kepada wanita tadi, yang Engkau tabiatkan dari wanita tadi. Wa idza ishtara ba'iran, begitu pula ketika membeli ba'iran, tunggangan, falya'khudh bi dzirwati sanamihi, maka hendaknya dia memegang bagian atasnya yang paling atas. Wal yaqul mithla dzalika, dan hendaknya dia berdoa sebagaimana doa tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Jadi ketika kita di malam pertama kemudian kita sholat 2 rakaat, maka kita berbalik kepada arah istri kita. Istri kita sholat, kita imami, kemudian kita berbalik. Nostalgia. Kita berdoa, kita pegang kepalanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Engkau tabiatkan dari wanita ini. Aku meminta kepada Engkau perlindungan dari kejelekan yang ada di dalam wanita ini dan kejelekan tabiat dari wanita ini. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, sebelum kita meminta kebaikan kepada wanita tersebut, kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keberkahan kepada Allah terhadap istri kita, di dalam istri kita. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejelekan yang dimiliki oleh istri kita. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, enggak ada orang itu yang sempurna. Baik laki-laki maupun perempuan, enggak ada yang sempurna. Pasti ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sisi positif yang ada pada pasangan kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi negatif yang dimiliki oleh istri kita, pasangan kita. Kadang-kadang seorang wanita tadi itu memiliki sisi negatif, mungkin malas bersih diri misalnya. Ada banyak. Ada seorang wanita tadi itu yang mana dia tersebut itu tidak pandai mengatur rumah tangga, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak ketika kita mendapatkan istri kita di dalam kejelekan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran. Kemudian kita meminta kepada Allah sisi positif yang dimiliki oleh istri kita, sehingga sisi-sisi positif tadi bisa kita nikmati dengan cara
maksimal. Pintar membahagiakan suaminya, menyenangkan suaminya, baik apa? Menyenangkan pandangannya, menyenangkan telinganya, menyenangkan hidungnya, gitu. Jadi menyenangkan pandangannya, akhlaknya, bisa meneduhkan mata kita, taat kepada diri kita, menyenangkan telinga kita apabila dia bertutur kata, membuat hati kita tenang, menyenangkan lisan kita, pintar masak. Jadi ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sisi-sisi positif yang ada pada istri kita dan tabiat istri kita. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada istri kita. Minta hak kita kepada Allah. Kenapa? Karena hati istri kita itu baina asafi rahman, berada di jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang mana istri kita ketika kita sedang ta'aruf itu memiliki nilai-nilai positif yang begitu banyak. Akan tetapi kita sudah terkadung berharap yang lebih dari istri kita. Membayangkan istri kita gini. Lupa tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, istri kita memiliki sisi positif demikian. Akan tetapi ketika menikah dengan kita, sisi positif tersebut tidak kita dapatkan dengan secara maksimal. Kan kadang-kadang ada ikhwan azanallahu wa iyyakum seorang wanita itu setelah menikah dengan sebelum menikah berbeda gitu. Loh, tambah jauh lagi. Saya nggak ada jauhnya, Pak. Ada, kadang-kadang. Kalau kadang-kadang sedikit, kebanyakan insya Allah enggak. Maka kita meminta kepada Allah, jangan mengharapkan dari istri kita. Meminta kepada Allah. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga istri kita. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati istri kita untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Begitu pula seorang istri. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap kepada pasangan atau suami. Minta kepada Allah. Kalau orang meminta, menyandarkan dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Wallahu menyesal. Kalau kita menyandarkan urusan kita kepada makhluk, menyesal kita. Jadi seakan-akan seorang istri memiliki harapan ekspektasi di dalam suaminya, oh begini ya. Suami saya itu rajin ngaji, soft pertama misalnya. Ketika kita lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menikah, yang awalnya itu apa? Bayangan-bayangan tersebut setelah pernikahan indah sekali. Jeketek. Jadi berbeda. Jadi pandangan kalau kita itu karangannya indah sekali. Ketika kita mendapatkan realitanya berbeda sekali. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Seorang suami haknya tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat istri. Seorang istri haknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat suaminya. Jangan berharap kepada makhluk, berharap kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cukupi. Akan tetapi apabila kita mengharapkan menggantungkan urusan kita kepada makhluk, nyesal. Begitu pula dalam urusan rumah tangga. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki istri kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan potensi positif istri kita,
dan kita dijauhkan dari kejelekan yang ada pada istri kita. Minta kepada Allah. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, di awal-awal pernikahan kita meminta kepada Allah, kita menyandarkan kepada Allah, sehingga di dalam menjalani urusan rumah tangga tersebut Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan istri kita mudah untuk dituturi, taat terhadap perintah kita, menjaga hak kita baik di dalam dirinya maupun di dalam harta kita. Adapun ketika kita menyandarkan urusan kepada istri kita, maka kita akan mendapatkan penyesalan. Para jamaah yang kami muliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai rumah tangga tersebut dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, di antara faedah yang bisa diambil ketika kita membuka pernikahan kita dengan doa tersebut, bahwasanya kita al-iftitah hayatuz zawjiyah bil tauhid wad du'a, la ya'tamidu 'ala al-jamal wal mal, bal yas'alullahu barakah. Membuka kehidupan rumah tangga tersebut dengan tauhid, dengan doa, tidak menyandarkan kehidupan rumah tangga itu terhadap kecantikan dan harta, bal yas'alullahal barakah, akan tetapi meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta keberkahan kepada Allah. Ini yang membuat kehidupan rumah tangga kita menjadi tenang. Oleh karena itu, pernikahan tersebut harus diniati dengan benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intastukillah yastuk. Apabila mau jujur kepada Allah, Allah akan jujur memenuhi keinginan kalian. Kalau Anda atau kita menikah tersebut tujuannya untuk mendapatkan kecantikan, maka kecantikan tersebut tidak akan abadi, akan luntur beriring dengan perjalanan waktu. Kalau kita menyandarkan pernikahan kita tersebut untuk harta, maka ketahuilah harta tersebut itu akan membelenggu hati kita, menjadikan kita terhina. Jadi apabila kita menikahi seorang istri wanita, menikahi seorang suami karena harta tersebut akan membuat kita menjadi hina. Mau coba aja sih. Kalau kita ketika menikah dengan wanita karena hartanya, maka siap-siaplah kita menjadi pionir dari istri kita. Jadi menjadi pionir, disuruh, dibentak, salah dikit dibentak, ada sampah jatuh sedikit dibentak. Kenapa? Karena kita menikah wanita tadi karena harta. Jadi kalau kita menikah karena agamanya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita, memudahkan urusan kita. Kemudian faedah yang kedua dari membaca doa tadi adalah husnudzon billah. Id yabda'u bisu'alil khairi qabla an-nadhari ila al-uyubi. Yaitu kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kebaikan terlebih dahulu sebelum melihat nilai-nilai negatif yang ada pada istri kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, nggak ada seorang wanita tadi itu yang semuanya positif, semua nilainya 9 semua, nggak ada. Pasti ada
ada nilai merahnya, nggak tahu bisnisnya. Maka dari itu ketika berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kebaikan kepada Allah dari wanita tadi. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, al-i'tiraf bi anna al-quluba wal akhlaq biyadillah. Kita mengakui, kita meyakini bahwasanya akhlak dan hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati istri kita, akhlak istri kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menyandarkan urusan tersebut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memaksimalkan potensi positif yang ada pada istri kita. Kemudian faedah yang keempat, at-tarbiyatu 'alal waqi'iyah. Fal insanu fihi khairun wa syarr, laisa kamilan. Maka di sini pendidikan sesuai dengan kenyataan. Jadi menghadapi kenyataan itu harus sesuai. Bahwasanya tidak ada seseorang itu yang sempurna. Maka seseorang itu pasti ada nilai positif dan negatifnya. Sehingga ketika kita mendapati sisi negatif dari istri kita, kita melihat sisi positifnya. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluqu mu'minun mu'minah. Tidak sepatutnya orang mukmin itu menjelekkan seorang mukminah. In kariha minha syai'an radiya minha al-akhar. Apabila seorang mukmin tadi itu membenci sisi negatif dari seorang wanita muslimah, maka dia akan ridho, senang terhadap sisi positif yang dimilikinya. Jadi nggak ada orang itu yang sempurna. Baik jeleknya jelek sekali atau bagusnya bagus sekali, pasti ada nilai positif dan negatif. Maka kita harus mempersiapkan diri. Kalau kita mendapatkan sisi negatif positif, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jumawa gitu kan. Jadi ketika kita mendapatkan sisi positif dari pasangan kita, kita jumawa. Sering kita tulis di Facebook, bahaya. Oh, istri saya begini. 1000 kebaikan istri ditulis di Facebook atau di media sosial. Sehingga yang terjadi apa, Ikhwan? Banyak mata yang iri. Banyak wanita yang mata yang iri. Wah, ini istrinya pulang tuh begini gitu kan. Yang terjadi apa? Bisa jadi istri kita terkena aib, sehingga nilai-nilai positif tadi itu bisa hilang, atau bisa jadi kita mati cepat. Nah, kalau kita mati cepat langsung jadi rebutan orang. Tapi karena Tuhan Allah jadi ya bolehlah kita menyebutkan sisi positif istri kita. Cuman apa? Jangan berlebihan. Apalagi di media sosial yang dibaca oleh orang-orang yang tidak kita ketahui. Jadi kalau mungkin teman kita, alhamdulillah istri saya itu begini, didoakan barakallahu fi zaujatika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau di dalam istri engkau. Ini kalau di media sosial yang melihat itu teman-teman kita yang suka kepada kita dan juga iri kepada kita. Jangankan yang sudah kita dapatkan, bahkan yang kita rencanakan saja itu jangan sampai diketahui oleh orang. Kata Rasulullah SAW, ista'inu ala maqasidikum bil kitman.
mintalah engkau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, au injahi maqasidikum bil hikmah, mintalah engkau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberhasilan cita-citamu tersebut bil kitman, dengan cara menyembunyikannya. Fa inna likulli nikmatin hasud, karena setiap nikmat, setiap cita-cita itu ada orang yang iri. Jadi antum berkeinginan haji misalnya, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah sudah terjual. Tinggal cari porsi misalnya. Atau sudah dapat porsi. Ini dikeluarkan game media sosial. Sehingga apa? Ada yang hasad. Ketika ada yang hasad tersebut kemudian menimpahkan penyakit air, kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji tadi. Ada saja. Sehingga awalnya itu alhamdulillah bisa berangkat haji plus, disiapkan uang 250 juta. Waliyadu billah la qadarallah, mobilnya terjadi kerusakan. Anaknya sakit sehingga 250 juta itu menurun. Jadi ikhwan azanallah wa iyyakum jami'an, ista'inu liinjahi hawaijikum bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberhasilan hajat-hajatmu tersebut bil kitman, dengan cara menyembunyikan hajat-hajat tadi. Karena setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Monggo pilih doa dan diri.
Kemudian para rawuh, para jamaah dengan menggunakan din Allah Subhanahu wa taala, faidah yang bisa kita ambil dari doa tadi atau hadis tersebut adalah ahamiyatul barakah fil bait. Pentingnya keberkahan di dalam rumah tangga. Dan keberkahan tersebut itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta kebaikan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam istri kita, akan diberikan oleh Allah. Beda dengan orang yang tidak minta. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Jadi meskipun kehidupan dunia itu cuma 60 tahun, 70 tahun orang. Cuman kan kalau berkah kan ya alhamdulillah encok. Ditemani dengan pasangan yang saling mendukung, saling menasihati kan bahagia. Jadi meskipun anggaplah kehidupan dunia itu sebentar, 70 tahun, 60 tahun misalnya. Kalau saya sudah 40 tahun berarti kurang 20 tahun lagi. Kalau 70 berarti kurang 30 tahun lagi. Maka kita meminta keberkahan kepada Allah di dalam istri kita, di dalam anak-anak kita, sehingga kehidupan yang singkat tersebut semakin berarti. Jangan sampai hidup yang singkat tersebut kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan. Sehingga Pak, jangankan 70 tahun, jangankan 30 tahun, 1 bulan di rumah bersama keluarga kita itu seakan-akan apa? 100 tahun penderitaan. Artinya apa di sini? Bagaimana kita menghadirkan keberkahan di dalam rumah tangga kita? Anak kita didik supaya mereka itu menjadi anak yang soleh dan solihah, nurut. Kalau anak melakukan pelanggaran syariat, kita tegur dengan baik. Kalau anak mengambil yang bukan haknya, kita nasihati. Kalau anak tidak mau sholat, ya kita pukul apabila usianya 10 tahun. Berkah kehidupan kita. Jadi ketika kita itu bersusah payah mendidik istri kita dan mendidik anak-anak kita, kehidupan kita akan menjadi berkah. Masa tua kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kalau kita tidak mau bersusah payah untuk mendidik anak kita ketika mereka masih kecil, maka masa tua kita akan sengsara. Masa tua kita akan sengsara apabila anak kita tidak takut kepada Allah. Coba ketika kita memiliki harta, anak kita menunggu kematian kita. Kapan ya bapak ini mati dan dapat warisan. Ketika kita sakit-sakitan batuk di rumah sakit, anak kita menunggunya itu tidak berharap kesembuhan kita. Menunggunya tadi itu berharap melihat apa? Kontrol kesehatan. Kapan ya kira-kira kita jantungnya sudah normal atau belum? Jadi kenapa? Karena gara-gara pendidikan awal kita tidak mau bersusah payah mendidik anak kita di awal. Maka di sini kita meminta keberkahan dan memiliki keluarga yang baik itu nikmat orang. Jadi di dalam hadis tadi ada isyarat bahwasanya memiliki keluarga yang baik, saling mendukung, berbuat ketaatan adalah nikmat. Pun boten sampai kita kufuri nikmat tersebut. Jangan sampai nikmat tersebut kita kufuri. Jadi kalau kita
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anggota keluarga sing diajak ngaji bareng 86. Ayo ngaji 86. Ayo berbahagialah. Ketika kita mendapatkan anak kita di pagi hari membaca zikir, membaca Al-Quran, berbahagialah kita. Meskipun kadang-kadangnya lauk pauk di dalam rumah kita tersebut hanya tahu tempe. Hanya tahu tempe, kadang-kadang sambal torek misalnya. Bahagia, anak nurut, istri juga nurut, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan enggak rewel. Ketika kita membutuhkan bantuan mereka semangat di dalam membantu kita. Nikmat ikhwan. Meskipun apa? Secara materi kita itu kurang. Meskipun rumah itu masih kontrak, meskipun kendaraan tersebut itu belum cukup untuk menampung semua anggota keluarga kita. Jadi ini nikmat yang perlu untuk kita perjuangkan. Jadi bahwasanya sholahul usra nikmah min Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan keluarga adalah nikmat yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita perjuangkan. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut pula qaralahu, hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap amal baik kita. Maka di dalam hadis tersebut, wa idashtara ba'iran, apabila membeli ba'iran, unta atau tunggangan, falyakhud bi dzarwati sanamihi, maka hendaknya dia tersebut itu memegang bagian yang paling atasnya. Wal yakun mithla dzalika, kemudian hendaknya dia berdoa sebagaimana doa tadi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ini kalau konteksnya pada zaman dahulu itu unta. Nah sekarang ya kendaraan jenengan. Ketika jenengan memiliki kendaraan baru beli maksudnya gitu, saya kan betul nopo-nopo. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan kepada Allah. Mudah-mudahan kendaraan tersebut itu berkah. Ketika Anda atau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan membeli rumah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, muslim itu senantiasa berdoa dan meminta keberkahan kepada Allah. Jadi mau berdoa dan meminta, jangan bosan-bosan meminta kepada Allah. Karena ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Is'alullah kulla syai'. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sesuatu. Bahkan sandal yang putus saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan apa itu? Ya, selalu bersandar kepada Allah. Jadi perkara yang kecil itu kita minta kepada Allah. Jangan sampai hati kita kosong menyandarkan diri kepada Allah meskipun perkara-perkara yang sepele. Jadi kalau perkara yang sepele aja kita menyandarkan kepada Allah, apalagi perkara-perkara yang besar. Jadi ketika punya rumah baru, punya sepeda baru, punya istri, kata sebutkan, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Wa inda jima'iha tusannu laka an taqul, maka ketika engkau berkumpul dengan pasangan
Jadi ketika berkumpul mendatangi pasangan engkau, hendaknya dia itu mengucapkan Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Allah berikan kepada kami. Fa innahu qad sahha 'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, amma law anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlahu. Adapun kalau sekiranya salah satu di antara kalian mengucapkan tatkala mendatangi pasangannya, istrinya, Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma janibni syaitan, ya Allah, jauhkan saya dari syaitan. Wa janibni syaitana ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari anak yang Engkau berikan kepada kami. Tsumma qaddara bainahuma fi dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari hubungan tadi itu seorang anak. Au qudiya waladun, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan anak. Lam yadurruhu syaitanu abadan, maka syaitan tersebut tidak akan mencelakai anak tadi dalam segi agama. Jadi anak itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, jangan sampai mengganggu agama anak tadi. Jadi penting ini, bukan hanya sunnah jadi rutinitas saja, akan tetapi perkara yang penting bisa menjaga anak kita tatkala mereka dilahirkan. Oleh karena itu di sini Al-Imam Nawawi mengatakan fihi istihbabut tasmiyah wa du'a. Maka hadis tersebut menunjukkan disunnahkan untuk membaca bismillah dan berdoa ketika melakukan hubungan suami istri. Wa innahu sababun fi salamatil walad min dhararish syaitan. Karena hal tersebut bisa menjadi pelindung untuk anak tadi dari para bahaya syaitan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, hadza min asbabis salahil walad. Doa tersebut itu termasuk perkara-perkara atau sebab yang menjadikan anak itu menjadi saleh. Li'anna syaitana yahrisu ala ifsadi ibni Adam. Karena syaitan itu sangat semangat untuk merusak manusia. Jadi ketika kita berdoa tadi, berarti kita sudah meminta perlindungan kepada Allah supaya syaitan tidak mengganggu anak kita. Yang namanya berbuat salah itu normal. Jadi anak berbuat salah itu normal, sangat wajar. Akan tetapi jangan sampai kesalahan anak kita tersebut bisa merusak agamanya. Dan ini adalah faedah dari doa tadi. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtana. Jadi bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtani. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari anak yang akan Kau rezekikan kepada kami. Jadi syaitan itu sangat menginginkan untuk menyesatkan anak kita tatkala mereka tersebut dilahirkan dari istri kita. Jadi baru lahir setan itu sudah semangat ngajak mereka untuk sesat. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama salaf
seandainya setiap kita itu ketika mendatangi istrinya itu membaca doa ini, maka insya Allah manusia-manusia itu nggak ada yang apa, ya nggak ada yang aneh-aneh, gitu kan. Jadi semuanya banyak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kadang-kadang itu ya orang yang namanya entah itu nggak paham, entah itu lupa, entah itu kupu-kupu misalnya, lupa. Yang terjadi apa? Banyak sekali saudara-saudara kita yang terjatuh kepada kesalahan yang bisa menyebabkan kerusakan agama mereka. Coba. Sebagian ulama salaf mengatakan, kalau seandainya setiap orang itu tatkala mendatangi istrinya berdoa, niscaya nggak ada musibah yang besar kepada para manusia. Kenapa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan angan-angan, saya dahulu doa enggak ya. Jadi ketika anaknya itu sulit dikendalikan, saya dahulu doa enggak ya. Bisa jadi lupa. Atau bisa jadi mungkin doa, akan tetapi ada faktor-faktor yang lainnya yang bisa menyebabkan anak kita tersebut berada di luar siratal mustaqim. Jadi intinya ikhwan a'azzallahu wa iyyakum jami'an, semakin banyak faktor kita lakukan untuk kebaikan anak kita, semakin besar pula kesempatan kita mendapatkan anak yang soleh. Semakin sedikit faktor untuk mendapatkan anak yang soleh, maka semakin kecil pula peluang kita mendapatkan anak yang soleh. Oleh karena itu ikhwan a'azzallahu wa iyyakum jami'an, maka mulai sekarang mari dari faktor-faktor kemarin yang bisa memperbaiki anak kita murojaah kembali, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak doa, makan makanan yang halal, mencari istri yang salihah, dan lainnya. Apabila ada pertanyaan dari apa yang kami sampaikan, kami persilakan. Iya, jadi di sini ikhwan a'azzallahu wa iyyakum jami'an, yang disunnahkan tadi itu di awal pernikahan. Cuman pada umumnya doa dan doa tersebut itu mengandung kebaikan. Kalau dahulu itu lupa kita doakan, ya kita doakan sekarang. Dipanggil malam baruan lagi, atau didoakan setiap hari. Jadi kalau sekarang itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Rabbana hab lana min azwajina, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwasanya itu adalah sunnah dilakukan di awal pernikahan. Cuma kalau memang belum didoakan, ya tidak ada batasannya di sini untuk didoakan. Mudah-mudahan hal tersebut bisa membawakan keberkahan dan pengaruh untuk istri kita. Mungkin nanti istrinya yang dengar, Pak, ini siap-siap nanti didoakan nanti. Monggo, kita menantu kemarin. Bila menawa boten ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena anak yang saleh adalah investasi dunia akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan berpegang teguh terhadap sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha